Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bisawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya bisunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Al hadis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Puji syukur sareng kita panjatkan kehadirat Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah yang amat luar biasa, anugerah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, yang paling utama dan terutama serta terindah yang Allah titipkan kepada kita yaitu masalah anugerah hidayah. Sehingga alhamdulillah syukurillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala atas kudut iradat Allah kita berjumpa di makom yang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang dimuliakan Allah Taala, yakni masjid yang kita imani bersama, cintai bersama, yakni Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, yang mudah-mudahan kita setelah melaksanakan rangkaian amal ibadah, yakni sholat zuhur yang kita telah lakukan bersama, mudah-mudahan senantiasa dijadikan catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah untuk senantiasa kita beristiqamah, mudawamah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, jamaah salat duhur Masjid Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang saya hormati dan Allah muliakan para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para ustadzah, para asatid, jamaah yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan barangkali dalam kultum ini mengisi waktu setelah ba'da sholat zuhur. Ini merupakan program pengurus atau DKM Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, yaitu subhanallah setiap ba'da zuhur ataupun tadi qobla zuhur pun diisi dengan berbagai subhanallah kajian-kajian. Untuk apa maksudnya? Pertama adalah maksud dan tujuan adalah kita supaya masjid ini dapat kita bermanfaat serta menjadi saksi kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit barangkali saya akan menyampaikan tentang keutamaan kita masjid. Pertama, kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Yang artinya wallahu a'lam bisawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhir, ya tentunya hatinya selalu terpaut dengan rumah-rumah Allah. Apa yang disebut rumah Allah itu? Ka'anna masjidun baitullah, yakni rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yakni adalah masjid. Masjid yang mana Ustaz? Yang termasuk adalah rumah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka jenis masjid itu subhanallah, ada yang disebut jenis masjid tingkat RW, ya, atau masjid jami di RW itu sendiri. Ada tingkatan masjid subhanallah, masjid agung atau masjid besar.
Di tingkat misalkan kecamatan, ada yang disebut masjid provinsi, ya ini diantaranya Masjid Al-Jafar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan masjid tersebut bagi orang-orang yang beriman? Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang di alam dunia ini membangun masjid-masjid atau membangun sarana masjid atau memakmurkan masjid itu sendiri, maka seolah-olah dia itu membangun yakni bangunan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keutamaan masjid, di antaranya tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, tidak makna innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir ini tidak hitubnya kepada kaum laki-laki saja. Tidak hitubnya dikhususkan kepada kaum wanita saja. Jadi siapapun orang yang beriman kepada hari akhir dan dia merasakan terpaut, terpanggil cinta kepada masing-masing tersebut, maka insya Allah kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala dia akan dibangunkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka kita berbicara wabil khusus barangkali buat kaum laki-laki. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya, la sholat rijali masjid di ilal fil masjid. Kurang sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya yang termasuk atau tetangga masjid 40 ke sebelah utara, 40 sebelah ke timur, sebelah selatan dan ke sebelah barat. Subhanallah, itu yang disebut ada tetangga masjid. Akan tetapi Imam Nawawi menyampaikan yang termasuk ada tetangga masjid itu ketika mendengar kita dikumandangkannya azan, seperti oleh Bilal tadi, mendengar kita sebenarnya lebih daripada 40 rumah itu, dan dia mendengar suara azan tersebut, maka itu termasuk bagian yaitu tetangga masjid itu sendiri. Alhamdulillah, syukurillah, masjid ini bukan cuman dicintai, disenangi, dikagumi oleh orang-orang Jawa Barat saja. Barangkali di luar Jawa Barat pun, alhamdulillah, syukurillah, dia bersama-sama ingin mengetahui. Dan mudah-mudahan bukan cuman untuk berselfie, tapi saja niatnya adalah untuk memakmurkan. Tapi kalau niatnya berselfie, yaitu subhanallah, tentunya nanti di akhirat juga pahalanya pahala selfie gitu kan. Tapi tentunya bagaimana subhanallah kita memakmurkannya, ya. Apa di antara memakmurkannya? Insyaallah taala, pertama kita subhanallah, ibadah kita tidak berdasarkan ilmu dan iman, yakin bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita subhanallah pergi kita memasuki Carrefour atau kita memasuki subhanallah tempat-tempat wisata, tidak ada adabnya. Yang adabnya barangkali harus beli tiket. Tapi kita subhanallah ketika kita ke masjid, ada adabnya, ada akhlaknya, ada ilmunya, dan didasari dengan iman. Apa diantaranya sebenarnya Rasulullah ajarkan? Yang pertama, man kharaja fil bait, barang siapa kita keluar dari rumah atau subhanallah dari maktab kalau kita di Mekah atau di hotel, kita menuju ke dalam masjid, ya kita dalam keadaan suci. Suci lahir dan suci batin. Di antaranya kita bersihkan subhanallah hadas kecilnya melalui wudu itu sendiri. Hadas besarnya yaitu dengan mandi jenabat. Dan kita masuk ke dalam masjid, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan doa, dengan zikir, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Jadi kita ada di dalam masjid ini supaya kita mendapat rahmat Allah. Jangan kita sampai mendapatkan murka Allah. Kita ada di dalam masjid. Kadang-kadang kita sudah masuk masjid bukan memegang Al-Quran, tapi juga banyaknya memegang HP. Kiai ajengan lagi merangkan hadis dan Quran, tapi justru subhanallah lebih fokus kita subhanallah selfie ada dalam masjid. Ini yang salah kaprah ini. Ini subhanallah masuk masjidnya tidak berdasarkan ilmu dan iman. Ya.
Maka oleh sebab itu hadir ikhwatullah. Subhanallah, bagaimana kita subhanallah? Tadi setelah masuk masjid, Rasulullah mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Lakukan salat at-tahiyatul masjid. Masya Allah. Nah ini walaupun subhanallah masjid ini dibangun syariatnya oleh pimpinan kita nomor 1 di Jawa Barat. Oleh Pak Ridwan Kamil. Kita bagaimana supaya dapat pahala? Insya Allah beliau di surga Allah nanti kembalinya subhanallah. Insya Allah dia subhanallah. Ini Masya Allah dia tidak kurang dari 114 masjid yang beliau sudah bangun. Masya Allah. Barangkali bukan di Jawa Barat saja. Sampai ke luar negeri. Itu saham beliau. Nah kita tidak bisa membangunnya. Dan kita bisa subhanallah dengan secara materi kita tidak bisa memberikan impak dan sodakonya. Nah supaya kita termasuk orang yang dicatat oleh masjid itu. Termasuk orang ahli masjid dan mencintai masjid. Bagaimana caranya? Ya di antara kita subhanallah bersama-sama kita makmurkan. Ya dengan memakmurkan insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita pernah melaksanakan salat berjamaah salat duhur ini. Insya Allah ketika kita sudah kembali kepada Allah. Oh itu yang berbicara dulu misalkan ibu bapak sudah duluan matiannya Pak. Ya. Bapak ibu sudah duluan matinya. Ustadz Musli baru nongol. Ibu bapak sudah di surga. Saya baru datang. Insya Allah dipanggil oleh bapak ibu. Wahai Allah, wahai Rabb. Itu yang baru datang itu saudara kami, sahabat kami. Dan pernah memakmurkan Masjid Al-Jabar. Dia pernah menyampaikan Quran dan hadis. Pernah membimbing kami. Tolong ya Rabb masukkan ke dalam surga. Pingin seperti itu Bapak Ibu Allah. Hoyong kayak ajak-ajak itu Pak. Subhanallah luar biasa. Insya Allah akan kita bersama-sama memberikan syafaat Pak. Ya, di samping kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah, masjid ini kalau kita dipergunakan memakmurkannya dengan sebaik-baiknya atau masjid-masjid kita yang ada di lingkungan kita, di komplek kita, insya Allah itu akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat kepada orang yang memakmurkannya. Maka tidak semua orang yang termasuk orang yang beriman. Ya, kan ada yang iman, ada yang beriman, Pak. Maka di amal Quran setelah iman kenapa ada takwa? Karena iman itu percaya, Pak. Ya Fir'aun juga percaya, Pak. Ya, Fir'aun, Abu Jahal juga percaya tentang kerasulan Muhammad SAW. Percaya bahwa rumah yang dimuliakan Allah, bangunan yang dirumakan Allah SWT ada masjid-masjid. Dia percaya, tapi tidak mengimani. Maka orang Yahudi itu masjid itu pakai sepak bola, pakai judi. Iman dia subhanallah tapi tidak mengimani. Nah insya Allah ta'ala kita mudah-mudahan termasuk orang yang mengimaninya. Setelah mengimaninya subhanallah maka tujuan kita supaya masuk kepada kategori orang la'allakum tattaqun. Karena apapun amalia kita di samping didasarkan ilmu tadi, dasarkan juga dengan iman, juga dibingkai dengan ketakwaan. Maka bekal yang paling utama dan terutama, apapun aktivitas kita di muka bumi ini, amaliah kita pun subhanallah baik itu sholat, tilawah Quran, bersolawat atas Nabi, berimpak, bersodako, membangun masjid, berumah tangga, bertetangga, bermajlis taklim, tanpa dibingkai dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka yakin sia-sialah segala amal ibadah kita. Nah maka oleh sebab itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama dimanapun masjid kita, di lingkungan kita makmurkan. Karena itu akan menjadi kendaraan kita insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu Bapak Ibu rahimakumullah rumah kita setinggi misalkan subhanallah 7 lantai. Kamarnya ada 40 kamar. Di dalamnya serba lek. Karpetnya juga subhanallah 1 meternya 1 miliar. Misalkan. Belum tentu Bapak Rahimakumullah memberikan syafaat. Memberikan pertolongan kepada kita. Yang mengisinya dan membangunnya. Ya. Akan tetapi kalau masjid ini subhanallah. Insya Allah Bapak Rahimakumullah akan menjadi bagian daripada kendaraan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah kita dalam masjid, kita subhanallah tadi melaksanakan salat atahiyyatul masjid. Ini salah satu keutamaan.
Ya, keutamaan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah setelah kita di dalam masjid, walaupun kita cuma 1 jam, 2 jam, supaya kita mendapatkan amalan pahala itikaf di masjid, maka Rasulullah menganjurkan dengan niat nawaitul itikafi fi hadal masjid al-jabar lillahi ta'ala. Niat saya beritikaf di Masjid Al-Jabar karena Allah. Ya gitu lah. Jadi insya Allah ketika caranya seperti itu, amalannya seperti itu, niatnya seperti itu, yakin ini Masjid Al-Jabar buat kita semuanya akan menjadi hikmah. Hikmah dan keberkahan di dunia. Dan insya Allah hikmahnya kita, keutamaannya akan mendapatkan predikat di hadapan Allah SWT menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, sesungguhnya banyak hadis yang perlu disampaikan tentang masalah keutamaan masjid ini atau masjid-masjid yang ada di dunia ini. Akan tetapi hadirkumullah karena terbatas dengan waktu, mari kita bersama-sama ya masjid yang paling diupayakan kita dan memohon kepada Allah yang harus kita kunjungi, yang disunahkan Rasulullah SAW, yang dibangun Rasulullah, di antaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Subhanallah, dan Al-Aqsa. Kalau toh kita diberikan kemampuan oleh Allah, maka segeralah kita ke sana. Kalau kita belum dimampukan oleh Allah, ya, belum dimampukan oleh Allah, diberikan kesempatan Allah, mari kita masjid-masjid yang terdekat kita makmurkan oleh kita semuanya. Insya Allah itu semuanya akan menjadi nilai ibadah, bahkan tadi akan menjadi kendaraan buat kita menuju ke surga Allah SWT. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.